Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salih. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, karena sekarang momentum bulan Rabiul Awal ya, mungkin seminggu 2 minggu ya ini sampai 12 Rabiul Awal. Dikit kita akan membaca sedikit sejarah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari kitab Siratun Nabawiyah Al-Atirah. Karena kita harus pintar-pintar mengambil momentum. Di bulan Rabiul Awal ini harus kita lebih banyak lagi mengenal dan mengetahui kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah otomatis kalau kita tahu, kita mengenal siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hati kita akan condong, akan mahabbah, akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan tak kenal maka tak sayang. Pengen sayang, pengen cinta, harus kenal dulu. Dan kalau kita benar-benar mengetahui hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hati kita ini akan condong dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Tabiat hati kita, hati manusia itu hubbi, senang, cinta man ahsana ilaiha, orang yang melakukan kebaikan atau orang yang berbuat baik kepadanya. Itu udah otomatis. Kalau ada orang baik kepada kita, itu hati kita pasti cinta, pada senang kepada kita. Kemudian kebalikan, wa bughdhi man asaa ilaiha, dan benci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ada orang nyakitin kita, selalu ganggu kita,
otomatis hati kita itu nggak senang kepada dia. Tapi kalau ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, otomatis hati kita akan cinta dan sayang kepada dia. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbuat baik kepada kita, melebihi baiknya orang tua kita kepada kita, melebihi baiknya anak kita kepada kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa kepada kita, melebihi jasanya orang tua kita kepada kita. Dan Nabi lebih cinta kepada kita melebihi diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita, tapi Nabi sayang kepada kita melebihi daripada diri kita cinta kepada diri. Makanya kalau kita benar-benar mengetahui hakikat Nabi Muhammad SAW, pasti otomatis hati kita ini akan mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan kaget kalau kita baca sejarah bagaimana mahabbah, bagaimana ta'zim para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Karena mereka melihat dan tahu sendiri bagaimana sosok daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sedikit di sini kita akan ambil, sebenarnya panjang di sini, tapi ambil dari sejarah Maulidnya aja ya, pas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabah yaumil itsnain nata asyar Rabiul Awwal amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di pagi hari, di waktu subuh. Ada yang mengatakan di waktu fajar, ada yang mengatakan di waktu sahur, ada yang mengatakan di waktu duha, awalun nahar. Yaumil itsnain, pada hari Senin, 12 Rabiul Awwal tahun gajah. Ya, kita tahu kenapa kok nggak disebutkan tahunnya, tapi tahunnya malah tahun yang suatu peristiwa. Ya, kan sudah pernah diceritakan bahwasanya di zaman itu, ya, zaman sebelum Nabi, bahkan di zamannya Nabi, bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, bahkan di zaman awal-awal Khalifah Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, itu belum ada pas tanggal daripada tahun Islam, tahun Arab belum ada. Maka mereka itu mengenangnya, mengetahuinya, mengenalnya dengan peristiwa yang terkenal pada tahun itu. Nah, itu ketika Nabi dilahirkan, yaitu Abraha dan pasukannya itu ingin menghancurkan Ka'bah, dan mereka itu menggunakan yang namanya fil, menggunakan yang namanya gajah. Maka pada tahun itu dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Mal hikmah bi annahu wulida fi syahri Rabi'. Apa hikmahnya? Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Wa limadza lam yulad fi Ramadan wa huwa asrafu syuhur. Dan kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan adalah paling afdalnya bulan, afdalus syuhur. Wa limadza lam yulad fil ashhuril hurum. Atau kenapa Nabi enggak dilahirkan di bulan-bulan yang haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab. Yang kita tahu Ashhurul Hurum adalah bulannya Allah. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan-bulan tersebut? Wa limadza lam yulad yaumul Jum'ah. Dan kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat? Yang kita tahu yaumul Jum'ah adalah sayyidul ayyam. Pimpinannya hari, paling afdalnya hari dalam seminggu. Li'anna syuhur wal ayyam hiya allati tatasharraf. Karena bulan-bulan dan hari-hari itu menjadi mulia.
bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan menjadi mulia, hari menjadi mulia, waktu menjadi mulia karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatasyarrafu bil ayyam. Bukan Nabi mulia karena bulan, karena hari. Oh, Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, makanya Nabi mulia. Enggak. Bulan yang biasa aja. Tapi ketika Nabi dilahirkan di bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi mulia. Falau kanat wiladatuhu fi Ramadan. Kalau lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, awil ashhuril hurum, atau Nabi dilahirkan di bulan-bulan yang haram, lagalan nas, maka orang-orang akan mengatakan burika fihi. Nabi itu diberkahi karena Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi menjadi mulia karena Nabi dilahirkan di bulan-bulan yang haram. Nabi menjadi mulia karena Nabi dilahirkan di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Walakin tapi enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraf min tilkal ayyam. Nabi lebih mulia dari hari-hari tersebut. Lebih mulia dari bulan Ramadan, lebih mulia dari bulan-bulan yang haram, lebih mulia dari hari Jumat. Di bulan-bulan yang agung dan hari-hari yang agung. Lidzalik fal ayyam wa syuhur hiya allati tasyarrafu fi wiladati. Maka hari-hari dan bulan-bulan menjadi mulia fi wiladati karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik, oleh karena itu, kana syahrul Rabiul Awal minal ashhuril mubarakah. Maka oleh karena itu, karena Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tadinya biasa aja. Ya, tadinya bulan Rabiul Awal bulan yang biasa. Tapi ketika dilahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal, bulan menjadi barakah. Ya, bulan Rabiul Awal menjadi barakah. Hatta sampai indama yuzkar ismur Rabi, ketika kita mendengar nama Rabiul Awal atau ketika disebutkan nama Rabiul Awal, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Wa nufusulah, dan jiwa menjadi sejuk. Baru mendengar bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar bulan Rabiul Awal, kita ingat langsung kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sejuk hati kita, menjadi tentram hati kita, menjadi tenang hati kita. Ketika kita mendengar atau ketika disebutkan bulan Rabiul Awal. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam awal sa'ah minan nahar. Di permulaan di siang hari. Ada yang mengatakan qalu indal fajar, waktu subuh. Wa qalu, ada yang mengatakan indas sahur. Wal ba'd qal, dan sebagian mengatakan indad duha, ketika waktu duha. Awal madadharu syams, ketika mulai terbit matahari atau tampak matahari. Aminah ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya allati satukhbiruna ma hadath ma'aha innal wilada. Beliau yang menceritakan yang terjadi ketika beliau melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antariqi sahabiyah al-jalilah Syaffa radhiyallahu anha, yang mana Sayyidatuna Aminah ini menceritakan kepada Syaffa. Syaffa adalah Syaffah ummu sahabi al-jalil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, adalah ibu daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia menceritakan bagaimana detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa kanat minal awail alladzina aslamu. Yang kita tahu Sayyidatuna Safwa ini, ibu daripada Sayyid Abdurrahman bin Auf, adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Wahia al-Ghabilah, dan pekerjaannya adalah Ghabilah, bidan. Jadi bidannya, ya, bidan apa namanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Safwa. Allati waqafat ma'a Aminah asna al-wiladah, yang mana dia berada bersama Aminah di tengah-tengah kelahiran Sayyidina Aminah dengan melahirkan. Taqulu Aminah ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Safwa, Sayyidatuna Aminah itu berkata, akhadhani ma ya'khudhun nisa. Taksidu tolong. Ketika Nabi ingin keluar, lahir, lam yakun indi ahad. Itu Sayyidina Aminah lagi sendirian. Ya, dalam kamarnya enggak ada seorang pun. Walam ya'lam bi min ahad, dan enggak ada yang tahu bahwasanya saya sendirian. Kanat wahida fil bait, emang lagi di rumahnya lagi sendirian. Ya, ibunda Nabi Sayyidah Aminah lagi sendiri. Ya, karena kan suaminya, ayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, telah wafat. Ketika lagi sendirian ini, Sayyidina Aminah fasami'tu jubbatan azimah. Kata Sayyidina Aminah, saya mendengar ada suara yang besar yang mengatakan apa? Mithlu syai'in dakhmin, seperti suara yang menggelegar. Waqa'a 'alal ardi, yang ada dari bumi. Fakhiftu, saya takut, khawatir, kata Sayyidina Aminah. Fasami'tu, setelah mendengar ada suara yang besar seperti itu, fasami'tu sautan ba'dahu akbar minal ladzi qablah. Kemudian kedua kalinya mendengar lagi suaranya lebih besar dari yang sebelumnya. Ya, di detik-detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazada khaufi, katanya. Saya tambah takut. Kemudian kata Sayyidatuna Aminah, "Tsumma ra'aitu nur fil makan alladhi kharaja minhu kajanahi abyad." Kemudian saya melihat cahaya di tempat yang keluar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar itu kajanahi abyad. Ya, seperti apa namanya? Sayap yang putih. Famasaha ala qalbi. Kemudian sayap yang putih itu, cahaya itu mengusap hati, dada. Fazala anni ar-ru'b wal wajh, karena telah diusap hatiku. Ya, rasa takut, rasa khawatir itu hilang dari diri Sayyidatuna Aminah. Kan tadi kan takut ya, khawatir, kadang mendengar ada suara. Sedangkan beliau itu dalam sendirian di rumah. Fara'aitu ka'anna rijal qad waqafu fil hawa wa bi aydihim abarik min fiddah. Dan saya melihat, kata Sayyidina Aminah, seperti ada orang-orang yang ada berterbangan di atas sambil memegang ibrik, apa namanya, teko-teko yang terbuat dari perak. Fa akhadhanil bakhab, ay bada'tul wiladah. Ketika keluar, mulai lahir, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja minni nurun, kemudian keluar dariku itu cahaya. Adaat lahu kusurru, cahaya ini menjulang sampai apa namanya, istana-istana Romawi itu kelihatan. Ya, Sayyidina Aminah, ya, cahaya itu terang benderang sampai istana Romawi kelihatan. Fakasafallahu an basari, Allah buka dari pandangan mataku. Fara'aitu masyarikal ardi wa magharibiha, sehingga saya melihat ujung bumi, barat dan timur. Itu ketika Nabi lahir. Fadakhalat alaiha Safwa radhiyallahu anha. Selesai keluar, udah keluar Nabi,
baru bidannya datang. Sayyidatuna Syafa itu baru datang. Jadi detik-detik kelahirannya itu ia belum datang ke Sayyidatuna Syafa. Ya, sampai dia itu melahirkan dirian udah keluar, baru Qabilah atau Syafa, ibu daripada Syekh Abdurrahman bin Auf baru datang. Taqulu Syafa, fa nazala sallallahu alaihi wasallam min ummihi la kama yanzilu sabiyya. Ya. Nabi itu turun, ya. Dari ibunya itu enggak seperti umumnya orang-orang lahiran, bayi yang lahir itu udah nggak bisa berdaya kan, kelihatan nangis-nangis saja. Ya, padahal wasafa indah hibram. Kan Safa ini adalah seorang Qabilah, seorang bidan, dan dia pengalaman. Fahiya allati kanat tawallat nisaa Makkah. Sayyidina Safa ini adalah seorang bidan yang melahirkan perempuan-perempuan kota Mekah. Fahiya ta'rif annal maulid indama yanzil wa yanzil min ra'sihi lil asfal. Dan dia tahu ini bayi yang lahirnya itu dari dari bawah. Ya. Ada yang lahir min ra'sihi, dari kepalanya duluan, umumnya kan gitu. Ya, bayi itu keluar dari kepalanya duluan. Ini dia tahu. Taqulu Syafa. Syafa ini melihat nazala mu'tamidan ala rukbatayhi wa kaffai. Nabi itu turun, ya, keluar dari rahim daripada Sayyidatul Aminah, mu'tamidan bersandar ala rukbatayhi wa kaffai. Bersandar dengan lututnya dan telapak kanannya. Bersandarnya seperti itu. Sajidan, dalam keadaan sujud. Ya, keluarnya Nabi dalam keadaan sujud. Yanzur bi tarfi ainihi lis-sama, dan matanya itu melihat ke langit. Kal mutadarri wal mubtahil lillah, seperti lagi tadarru, lagi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud dan sambil mengangkat matanya. Tsumma qabada qabdatan minat turab. Ya. Taqulu Syafa. Kemudian Sayyidina Syafa mengatakan fahamaltuhu. Kemudian saya menggendongnya. Wa nadhartuhu ila wajhihi. Ya, diambil oleh Syafa ini setelah lahir. Kemudian Syafa ini melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bihi kal qamar lailatal badar yatala'la. Dan wajah Nabi itu seperti bulan purnama. Iya. Pada malam purnama, yatala'la nur, bercahaya, penuh dengan cahaya. Bahkan enggak sampai di situ. Warihuhu rihun kal miski yasta'min. Wanginya itu seperti wangi minyak kasturi. Kemudian kata Syafa, fa aradtu an asna lahu ma yasna' lil maulud. Ya, biasa setelah melahirkan, ya, yang seperti umumnya bidan melahirkan anak-anak. Fa idza bihi la yahtaj bihi syai'. Akan tetapi untuk Nabi enggak butuh itu semua. Apa contohnya? Maktu usurrah. Biasanya kan kalau tali pusarnya itu udah terputus. Ya, enggak perlu dipotong lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu usur tali pusarnya udah terputus. Aradat Syafa an taktasirra al-habal sirri wa tunadzibuhu mithl maulud. Dan juga membersihkan, udah bersih. Udah putus tali pusarnya, dan begitu juga sudah bersih. Taqulu Syafa, bahkan Syafa juga mengatakan kana makhtunan. Nabi sudah disunat. Ya, sudah dalam keadaan disunat. Mutahhir tuhural atfal, sudah bersih sudah. Makhtunan, nazifun, mutayyibun, rihuhul misik, bukhalal uyun. Udah dalam keadaan disunat ketika Nabi dilahir. Bersih,
wangi, wanginya seperti misik, bahkan mukhalul uyun, dan seperti orang yang sudah memakai sifat mata. Ya, sudah pakai celak mata. Taqulu Syafa. Sayyidina Syafa ya mengatakan, "Fama kana minni illa an albasuhu thiyabahu wa ataituhu li." Udah bersih semuanya. Palingan apa? Tinggal dipakai baju doang. Jadi tugas Sayyidina Syafa ini, ya, ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf bidan ini, tugasnya nggak bersih-bersihin udah. Tapi tugasnya cuma pakaiin baju doang karena udah bersih. Ya, sudah bersih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ataituhu li ummi, udah tinggal baju dan kasih ibunya. Jadi tugasnya bukan yang biasanya bidan ya dibersihin dulu, dipotong dulu tali pusarnya di ini, pokoknya sampai bersih. Nah, ini enggak. Tugasnya cuma langsung udah dipakein baju kayak orang udah dibersihin, tinggal terakhir dipakein baju. Habis dipakein baju udah dikasih ke ibunya. Sayyidina Syafa mengatakan li'annahu laisa bihajal syai'. Ini enggak butuh lagi udah. Enggak butuh apa-apa lah, apa lagi udah bersih, udah cukup semuanya udah. Ya qulul Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at. Sungguhnya saya ini adalah dapat doa dari ayahku, kakekku Nabi Ibrahim. Kemudian wa bisyara Isa. Ya, kan Nabi Ibrahim ketika masuk Mekah supaya ada keturunanku menjadi nabi. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dan bisyarah Isa, dan dapat kabar gembira dari Nabi Isa. Ya kan Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi akhir zaman. Wah, dan namanya Ahmad, itu Nabi Muhammad bisyarah. Wa ru'ya ummi allati ra'at, kata Nabi. Dan mimpi ibuku yang dia lihat dalam mimpinya. Ya, bahwasanya akan lahir adalah seorang nabi akhir zaman. Wadamihi, dan namakan adalah dengan nama Muhammad. Kemudian wa arsalat Aminah ila jaddihi Abdul Muttalib. Selesai udah bersih. Kemudian Sayyidina Aminah ini ya menyerahkan Nabi Muhammad itu kepada kakeknya Abdul Muttalib alal faur, segera. Wa kana indal Ka'bah, yang mana Abdul Muttalib ini berada di Ka'bah pada kala itu. Dikatakan annahu qad lada laka maulud fata'al fanzur ilaih. Telah lahir anak kamu, anak dari anak kamu, maka lihatlah. Falamma sami'al khabar Abdul Muttalib, ketika Sayyidina Abdul Muttalib mendapatkan berita seperti itu, intalik musri'an ilaiha, dia bangun, dia pergi langsung, masruran dalam keadaan senang, mundahisan dalam keadaan semangat, taghammuru sa'adah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Walada libni Abdullah alladhi tufiya qabla syuhur maulud. Terlahir anakku Abdullah yang telah wafat beberapa bulan sebelumnya. Ya. Falamma wasala Abdul Muttalib, ketika Sayyidina Abdul Muttalib sampai dan melihat Nabi, fa nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza bihi kal badar. Sayyidina Abdul Muttalib melihatnya, oh, ini seperti bulan purnama ini. Tsumma nazara ila sifatihi. Kemudian diperhatiin lagi si Abdul Muttalib, sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya. Dia kaget. Kenapa? Wa kama kunna min qabl kana yasma min ahli kitab bi safarihi an sifati nabi akhir. Ya. Dia telah mendengar, kata Abdul Muttalib, dari ahli kitab ketika dia lagi dalam perjalanan, dari sifat Nabi akhir zaman ketika lahir seperti ini. Ini sama ini. Kata kakeknya Abdul Muttalib. Falamma ra'ahu, ketika dia benar-benar menyaksikan, melihat, memperhatikannya, aiqan anna hadzal maulud sayakunu nabiyyun hadhil ummah.
Ia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya anak ini akan menjadi nabi untuk umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti terusan lagi ya. Nah, lagi apa namanya? Sayyidina Abdul Muttalib membawanya, mengangkatnya, mengiklankan namanya. Ya, nanti apa namanya? Yang akan datang. Ini kita jadi tahu bagaimana detik-detik daripada kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa versi, ini ya dari kitab Sirah An-Nabawiyah Al-Athirah mengatakan bahwasanya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan Sayyidina Aminah sendirian aja. Ketika lahir Zainab Safa ini lahirnya datangnya itu ketika Nabi sudah keluar. Ya, ketika Nabi sudah keluar dan dia tahu keluarnya ini turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari rahim ibunya itu dalam mu'tamidan ya apa namanya bersandar kepada apa namanya tangannya dan juga kepada lututnya. Wa huwa sajid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud dan matanya menghadap ke langit. Sajidan, syakiran, hamidan ka'annahu badru fi tamam. Maka dalam kitab apa namanya dikatakan sajidan. Ketika Nabi keluar lahir dalam keadaan sujud, syakiran bersyukur, hamidan dalam keadaan memuji Allah, ka'annahu badr fi tamam. Seakan-akan Nabi SAW adalah bulan purnama sebenar-benar sempurnanya bulan purnama. Wallahu a'lam. Sampai mudah-mudahan sedikit kita mengetahui daripada detik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kelak nanti kita di akhirat dapat melihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kita dapat melihat indah wajah tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan tangan kita dapat menyentuh tangan lembut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak nanti kita di akhirat masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana atarafna bi annana qadarafna wa annana fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wa surlana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma'a bina rabbi asma fadlan wajudan anna la biktisabi minna bil mustafa rasulin nahdha Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu sisrohbi walhamdulillah fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran dahi mahabbatin
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.